Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswi Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang yang berlokasi di Pamulang, Tangerang Selatan. Dengan saya Tari Devianti, dengan saya Anissa Perliani, saya Taskia Nazilah, saya Maya Marlia. saya Maria Novita Trio. Kami ingin menyampaikan materi mengenai audit sistem informasi. Audio Jungle. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan, perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi, untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada para pemakai. Audio Jungle. Memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah yang pertama itu pengamanan aset. Aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat kelas hardware, perangkat lunak software, dan sumber daya manusia harus dijaga dengan sistem pengendalian intern yang baik agar tidak ada penyalahgunaan aset perusahaan. Kedua adalah efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut sudah dirancang dengan benar, telah sesuai dengan kebutuhan user dan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer, dan dapat dipenuhi dengan baik. Tujuan audit yang ketiga yaitu menjaga integritas data. Menjaga integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Tujuan audit yang keempat yaitu keandalan. Keandalan berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tujuan audit yang kelima, kerahasiaan. Fokusnya adalah terhadap proteksi informasi supaya terlindungi dari akses pihak yang tidak berwenang. Tujuan audit yang keenam adalah efisiensi sistem. Efisiensi menjadi sangat penting ketika sumber daya kapasitasnya terbatas. Jika cara kerja dari sistem komputer menurun, maka pihak manajemen harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal, cara kerja sistemnya benar. Tujuan audit yang terakhir yaitu ketersediaan. Berhubungan dengan ketersediaan dukungan atau layanan informasi, teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara kontinu terhadap proses bisnis kegiatan perusahaan. Makin sering terjadi gangguan atau sistem down, maka berarti tingkat ketersediaan semakin rendah. Audio Jungle. Jenis audit terdapat 3 macam, yaitu audit laporan keuangan. Audit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta tidak menyalahi uji materialitas. Pelaksanaan audit ini dilakukan oleh auditor dengan menerapkan pengalamannya dalam pengembangan sistem aplikasi, sehingga auditor dapat mengevaluasi yang sudah diimplementasikan perlu diperbaiki atau bahkan dihentikan apabila sudah tidak sesuai kebutuhan atau mengandung kesalahan. Jenis audit yang kedua yaitu audit secara bersama. Auditor menjadi anggota tim pengembangan sistem atau System Development Team. Dalam hal ini, auditor mewakili pimpinan proyek dan manajemen sebagai quality assurance. Dalam hal ini, auditor mengevaluasi kinerja untuk fungsional atau fungsi informasi sistem. Untuk jenis audit yang ketiga yaitu audit teknologi informasi atau informasi teknologi, yaitu aktivitas penguji terhadap pengendalian dari kelompok-kelompok unit infrastruktur dari sebuah sistem atau teknologi informasi. Pengujian atau evaluasi terhadap kelompok-kelompok unit infrastruktur tersebut dapat dilakukan atas audit keuangan, audit internal maupun objek-objek lain yang terkait dengan pengembangan atau pembangunan sebuah sistem informasi. Audio Jungle. Lingkup sistem informasi terdiri dari 4. Yang pertama, ada data. Yang kedua, sistem. Yang ketiga, informasi. Dan yang keempat,
manajemen. Data, salah satu tugas sistem informasi manajemen adalah mengumpulkan data lalu diolah sehingga data tersebut menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan. Data tersebut terdiri dari data eksternal, data internal, data kualitatif, dan data kuantitatif. Yang kedua ada sistem. Sistem adalah gabungan atau kumpulan dari berbagai elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, informasi. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang memiliki arti dan manfaat yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan putusan stakeholder perusahaan. Informasi yang dihasilkan harus relevan, akurat, dan tepat waktu. Manajemen. Manajemen berada pada proses maupun aktivitas yang dijalankan untuk mengelola perusahaan. Kegiatan yang dilakukan seperti melakukan perencanaan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan operasional perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Audio Jungle. Dalam bidang teknologi informasi, pelaksanaan audit dilakukan untuk yang pertama, menghindari kerugian akibat kesalahan data. Yang kedua, menghindari kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer. Yang ketiga, menghindari pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Yang keempat, menghindari kerugian karena penyalahgunaan komputer. Yang kelima, digunakan untuk melindungi nilai hardware, software, dan personel sistem informasi. Yang terakhir, untuk pemeliharaan kerahasiaan informasi. Jungle. Audit yang dilaksanakan sesuai tipe perusahaan yaitu operasional, compliance, pengembangan sistem, internal control, finansial, dan kecurangan audit. 4 jenis auditor yang dilibatkan dalam menyelenggarakan audit yang di-list adalah internal auditor, external auditor, government auditor, fraud auditor. Auditor internal yaitu suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan mengaudit kegiatan organisasi. External auditor yaitu audit yang dilakukan oleh auditor luar untuk melakukan verifikasi terhadap keakuratan laporan yang disajikan oleh entitas. Government auditor, auditor yang bekerja pada sektor-sektor pemerintahan. Auditor pemerintah pada umumnya meninjau keuangan dan praktek-praktek lembaga-lembaga pemerintahan. Fraud auditor mengkhususkan dalam menyelidiki kecurangan dan bekerja secara tertutup dengan internal dan pengacara. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Bye.